Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari NIMT 2017-9053. Berasal dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi kelima, yaitu mengenai tentang hakikat evaluasi dalam pendidikan. Oke, yang perlu kita ketahui ya, evaluasi ini adalah kata kunci dari materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, ya, oke. Sebelumnya kita dapat mengetahui apa itu evaluasi ya. Dalam kegiatan pembelajaran, baik itu bagi pendidik dan peserta didik, itu harus mempunyai yang namanya evaluasi. Karena kenapa? Karena dengan adanya evaluasi ini dalam pendidikan, kita dapat mengetahui ya, kita dapat mengetahui bahwasanya salah satu komponen untuk melihat keberhasilan dalam pendidikan yaitu evaluasi. Ya, ini evaluasi merupakan salah satu komponen ya, satu komponen dalam melihat tingkat keberhasilan tujuan pendidikan, sehingga berhasil atau tidaknya pendidikan Islam ya itu dilihat yaitu dilihat setelah dilaksanakannya atau diberlakukannya atau dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan. Nah, jika hasilnya sesuai dengan apa yang ditetapkan, ya, maka hal tersebut dinilai berhasil. Namun kebalikannya, itu dia. Jadi sebaliknya, jika evaluasi itu tidak memenuhi dengan apa yang diinginkan oleh pendidik, maka dikatakan bahwasanya evaluasi itu dirasa gagal atau tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Nah, di sini ada pengertian evaluasi di slide ini ya. Kalian lihat, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti menilai. Evaluation yang dimaksud di sini adalah menilai. Menilai apa? Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses adanya sebuah kegiatan pembelajaran yang ada di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Karena evaluasi ini merupakan suatu sikap tindak lanjut atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik itu dapat dipahami. Nah, dalam evaluasi pendidikan Islam ya teman-teman, evaluasi tidak hanya sebatas penilaian yang dimunculkan dengan angka-angka. Jadi bukan bersifat angka ya. Jadi melainkan lebih dari itu. Ya, menurut Daulay, ya, di sini di kalian lihat, menurut Daulay, suatu hal yang paling esensi dari evaluasi adalah seseorang yang dapat mengevaluasi dirinya sendiri, yakni sudah seberapa jauh kemampuan beragamanya, keimanannya, dan pengalaman agama serta akhlak mulianya. Jadi, tingkat keberhasilan suatu evaluasi ketika mengevaluasi diri kita sendiri. Siapa? Baik itu pendidik dan peserta didik. Lalu siapa pelaku dari evaluasi tadi sini? Ya, pendidik. Ya, seorang guru, seorang mualim. Nah, orang yang menyadari dirinya masih banyak kekurangan, maka ia akan berupaya untuk memperbaiki dan menambah ilmu wawasan serta pengetahuannya dalam agama Islam. Sehingga pendidikan yang berjalan dalam pendidikan agama Islam tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mempunyai nilai ataupun
pengetahuan yang mumpuni dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, sesungguhnya evaluasi dalam pandangan pendidikan Islam menitik beratkan pada kesadaran sendiri. Setelah mengetahui apa saja yang harus diperbaiki, lalu dalam perjalanan hidupnya harus menumbuhkan sikap mental. Demikian itu hakikat dari evaluasi konsep pendidikan Islam. Jadi yang perlu kita ketahui bersama ya, evaluasi itu merupakan penilaian akhir sejauh mana ya. Jadi tingkat keberhasilan dalam kegiatan pendidikan. Ya, seperti itu. Sehingga ada sebuah alat untuk mengontrol atau melakukan sebuah tindakan agar kita dapat mengetahui sejauh mana pendidik dan juga peserta didik melakukan kegiatan pendidikan ini untuk mengetahui pengetahuan dan ilmu yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih tujuan evaluasi tersebut? Nah, setelah kita membahas tentang pengertian evaluasi, kita harus mengetahui tujuan evaluasi itu apa. Apakah hanya sekedar mengetahui tingkat keberhasilan saja? Tidak, ya. Dalam pendidikan Islam ya, tujuan evaluasi yang dilakukan. Jadi, tujuan evaluasi itu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, pemahaman-pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Penekanannya bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik secara garis besar meliputi 4 hal yang ada di slide di bawah ini. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan juga yang terakhir, sikap pandangan terhadap dirinya selaku hamba Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, anggota masyarakat serta sebagai khalifah di bumi. Nah, apa sih sebetulnya landasan evaluasi dalam pendidikan Islam di sini? Ya, evaluasi pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada banyak dalil, yang terutama surah Al-Quran yang membicarakan tentang evaluasi sebagai berikut. Dalam ayat Al-Quran Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu dalam kurung akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam hal-hal ini ya, landasan utama dalam evaluasi yaitu kita bertakwa kepada Allah. Pada redaksi pertama dikaitkan dengan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, ini apa? Ya, kita beriman agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatan yang telah lalu dan menjadi dasar melakukan perbuatan selanjutnya. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan, hasibu qabla an tuhsabu, evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Hasibu aqbalu an tuhsabu. Jadi seperti itu ya. Jadi pernyataan dalam hadis tersebut, kegiatan evaluasi diri sendiri untuk membuktikan bahwa Allah mengutus 2 malaikat yaitu Raqib dan Atid sebagai supervisor atau evaluator manusia. Nah, kedua malaikat tersebut mencatat semua perbuatan manusia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam itu tidak jauh untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap apa yang kita akan lalui. Nah, berbicara tentang fungsi ya, berbicara tentang fungsi evaluasi, namanya juga fungsi, berarti apa kegunaan dari evaluasi tersebut? Nah,
Kegunaan dari evaluasi secara garis besar dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam yaitu memiliki fungsi pokok, yakni ya pertama, mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Semisal dalam jangka triwulan atau 6 bulan atau dalam 1 semester atau 2 semester. Di sana dilakukanlah dalam menganalisa apa saja kemampuan peserta didik dan pendidik yang masih dalam nilai tidak sesuai dengan keinginan atau belum berhasil. Kemudian yang kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Jadi dari metode-metode yang digunakan, mana yang sekiranya efektif dan bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan secara umum dapat diartikan ya secara rasional dan filosofis bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Beranjak dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, maka pendidikan Islam hendaknya diarahkan kepada dua dimensi. Yang pertama dimensi horizontal, yang kedua dimensi vertikal. Pada dimensi vertikal, pendidikan hendaknya mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, kehidupan yang nyata, yang terikat dengan diri manusia, hubungan sesama manusia atau disebut dengan hablum minallah, hablum minal alam. Yang kedua, untuk itu akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap mental, afektif, kognitif, dan psikomotorik merupakan bekal utama dalam hubungan ini. Sedangkan pada dimensi vertikal itu sebagai jembatan untuk mencapai hubungan yang abadi dengan pencipta, yaitu hablum minallah. Jadi secara umum dalam pengertian secara umum kita melakukan evaluasi pendidikan Islam itu memang harus dilakukan agar mengetahui keberhasilan dan tingkat pemahaman siswa ataupun peserta didik kita dalam kegiatan evaluasi. Nah, di sini ada sistem evaluasi pendidikan Islam mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam proses pembinaan risalah Islamiyah. Nah, di sini di slide ini ada berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an agar manusia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri dalam kegiatan pendidikan Islam. Agar kenapa? Agar kita dapat mengetahui kekurangan kita sebagai seorang pendidik dan juga dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dalam pendidikan itu sendiri. Jadi pada intinya kita mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kemampuan peserta didik itu tergantung bagaimana pendidik itu memahami materi atau pengetahuan yang ia kenyam dan sesuai dengan pengalaman yang ia lakukan. Jadi hubungan antara peserta didik, pendidik, dan metode ataupun evaluasi dan juga hakikat tujuan dan dari materi-materi yang sudah kita pelajari bersama bahwasanya semuanya ini merupakan satu unsur yang satu menjadi sebuah pemahaman hakikat pendidikan Islam yang kita pelajari bersama-sama. Mungkin cukup materi itu saja yang saya dapat jelaskan pada video terakhir kali ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada kebenaran itu hak milik Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Sampai jumpa.
Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.